Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Al-hukmur rabi'u utawi hukum yang keempat, pembahasan hukum yang keempat. Hal yaqra'ul ma'mumu khalfal imam? Hal apakah yaqra'u wajib membaca Fatihah al-ma'mumu ma'mum khalfal imam di belakang imam? Ittafaqal ulama ala annal ma'muma idza adrakal imama raki'an fa innahu yahmilu anhu al-qira'ata. Telah bersepakat para ulama bahwa seorang makmum apabila dia mendapati imam sudah dalam keadaan rukuk, maka imamlah yang menanggung bacaan Fatihah anhu atas nama makmum. Nek telat teko-teko imam wis rukuk, takbir langsung rukuk, Fatihah ditanggung sapa? Imam. Li ijma'ihim ala suqutil qiraati anhu biruku'il imam. Karena ulama telah bersepakat gugurnya kewajiban membaca Fatihah dari si makmum itu biruku'il imam, nemoni mendapati rukuknya imam. Wa amma idza adrakahu qa'iman fahal yaqra'u khalfahu am takfihi qira'atul imam. Adapun apabila si makmum mendapati imam masih berdiri, Allahu Akbar, imam masih berdiri, wajib baca Fatihah apa enggak? Apakah si makmum wajib membaca di belakang imam ataukah takfihi qiraatul imam, sudah mencukupi bagi si makmum itu bacaannya si imam. Ikhtalafal ulama'u fi dzalika ala aqwal. Para ulama berbeda pendapat dalam hal itu. Ala aqwalin, ada banyak pendapat. Fa dhahaba Syafi'i wa Ahmad, berpendapat si Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Apa pendapatnya? Ila wujubi qiraatil Fatihati khalfal imam. Berpendapat wajib makmum membaca Fatihah di belakang imam. Sawa'un kanatis salatu sirriyatan am jahriyatan. Sama saja apakah salatnya itu sirri atau jahri. Makmum zuhur asar wajib membaca Fatihah. Makmum maghrib isya subuh meskipun sudah dengar bacaan imam, si makmum ya tetap wajib membaca Fatihah. Ini mazhabnya siapa? Syafi'i dan Hambali. Wa dhahaba Malikun ila anna salata idza kanat sirriyatan qara'a khalfal imam. Imam Malik berpendapat bahwa apabila salat itu sirri, berarti apa? Jamaah zuhur dan asar, qara'al imam, qara'a khalfal imam, maka si makmum wajib membaca Fatihah di belakang imam karena enggak dengar bacaan si imam. Wala yaqra'u fil jahriyah,
dan tidak usah membaca si makmum itu di dalam sholat jahriyah. Berarti apa? Maghrib isya subuh rakaat pertama dan rakaat kedua. Wa dhahaba Abu Hanifah ila annahu la yaqra'u khalfal imam. Abu Hanifah berpendapat bahwa makmum tidak usah membaca Fatihah di belakang imam. La fi sirriyah wala fil jahriyah. Tidak wajib membaca itu baik di dalam sholat sirriyah maupun di dalam sholat jahriyah. Pokoknya makmum enggak usah baca, bacaannya ditanggung imam. Istadalla Syafi'iyyatu wal Hanabilatu bil haditsil mutaqaddim. Istadalla berdalil golongan madhab Syafi'i dan Hambali dengan hadis di atas. Apa hadis di atas? Salatmu enggak sah kalau enggak membaca Fatihah. Wa huwa hadis tersebut adalah qauluhu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat sah bagi orang yang tidak membaca apa? Fatihah. Fa innal lafdha amun. Lafaz hadis yang mengharuskan Fatihah ini sifatnya umum, menyeluruh, berlaku untuk semua. Cek imam, cek makmum, cek salat farid, semuanya lek enggak membaca Fatihah tidak sah. Yashmalul imam wal makmum. Hadis itu lafadznya umum, mencakup imam dan juga mencakup makmum. Sawa'un kanatis salatu sirriyah jahriyah. Baik, sama saja salat itu sirriyah atau jahriyah. Faman lam yaqra' bi Fatihatil kitab lam tasihha salatuhu. Sehingga barang siapa tidak membaca Fatihah maka tidaklah sah salatuhu, salatnya. Wastadallal Imamu Malik, Imam Malik berdalil ala qiraatil Fatihati. Oh, ini mestinya ada kalimat ujub ya. Wastadallal Imamu Malik ala wujubi qiraatil Fatihati idza kanatis salatu sirriyah. Imam Malik berdalil atas wajibnya membaca Fatihah apabila salatnya salat sirri dengan hadis yang tersebut di atas. Lah Imam Malik gimana? Nek salatnya sirri makmum wajib baca. Nek salatnya jahar makmum enggak usah baca. Kan ngono ta? Mana dalilnya? Hadis tadi la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Wa man aminal qiraati khalfal imam. Imam Malik melarang membaca Quran di belakang imam. Idza kanatis salatu jahriyah. Apabila salat itu jahriyah. Kenapa? Sebab makmum itu wajib mendengarkan bacaan Qur'annya imam. Liqaulihi, karena firman Allah Ta'ala, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jika sedang dibacakan Al-Qur'an, fastami'u lahu, maka dengarkan olehmu lahu bacaan Al-Qur'an. Wa ansitu, dan perhatikanlah bacaan Qur'an itu. La'allakum turhamun, agar kamu dirahmati.
Berarti lek nurut Imam Malik, tugasnya makmum itu mendengarkan bacaan imam, bukan malah membaca sendiri. Itu. Waqad naqala al-Qurtubi 'anil Imam Malik annahu la yaqra'u fil jahriyah bi syai'in minal Qur'an. Imam Qurtubi menukil dari Imam Malik bahwa si makmum tidak usah membaca sedikit pun dari Al-Qur'an fil jahriyah, di dalam salat jahriyah, khalfal imam, di belakang imam. Wa amma fis sirriyah fayaqra'u bi Fatihatil kitab. Adapun di dalam salat sirriyah, berarti jamaah zuhur dan asar, fayaqra'u bi Fatihatil kitab, maka makmum tetap wajib membaca Fatihah. Lek enggak maca, naiki fa in taraka qira'ataha, jika makmum meninggalkan bacaan Fatihah, faqad asa'a, maka benar-benar dia telah membuat cacat salatnya. Tapi meskipun cacat tetap sah. Wala syai'a alaihi, dan tidak ada kewajiban apapun baginya. Tidak wajib mengulang, tidak wajib mengulangi. Ini mazhab siapa? Maliki. Wa ammal imamu Abu Hanifah, sedangkan Imam Abu Hanifah, faqad mana'a minal qiraati khalfal imam mutlaqan, dia melarang bacaan di belakang imam mutlaqan secara mutlak, amalan bil ayatil karimah, karena mengamalkan ayat di atas mana, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lah, wali hadisi, dan karena ada hadis, man kana lahu imamun faqira'atul imam lahu qira'ah, barang siapa ada imam baginya, berarti dia menjadi makmum. Barang siapa ada imam baginya, maka bacaan imam itu juga menjadi bacaan bagi dia. Faqira'atul imam lahu qira'ah, berarti makmum enggak wajib baca. Wastadalla, Imam Abu Hanifah berdalil aidon juga, bima dengan hadis ruya yang telah diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Nabi bersabda, innama ju'ilal imamu liyutamma bih, sesungguhnya diangkatnya seorang imam itu untuk supaya diikuti. Lah gimana? Namanya ngikuti itu begini, fa idza kabbara fakabbiru, jika si imam itu membaca takbir, maka bertakbirlah kalian. Wa idza qara'a fa ansitu, jika si imam membaca Quran, maka perhatikan, dengarkan. Nah, Imam Syafi'i menjawab, terlepas apapun dalilmu, lawang semuanya itu tetap menganjurkan supaya makmum membaca iftitah juga. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wajjahtu wajhiya, seterusnya. Nah, kalau yang sunnah saja imam baca, makmum juga baca. Lah mosok yang wajib imam baca, makmum enggak usah baca. Imam tahiyat, makmum juga tetap wajib baca tahiyat. Loh, kenapa kalau Quran Fatihah katanya kok makmum enggak usah baca asalkan imam sudah
membaca. Ya sekalian, kalau alasannya bacaan imam itu menjadi bacaan makmum, enggak usah baca blas wis. Jadi jenenge makmum. Kok ngono terus Mas? Bacaan imam menjadi bacaan makmum karuan. Iya dah. Kenapa kamu beda-bedakan lek Fatihah enggak usah baca, lek tahiyat tetap baca, Rabbighfirli warhamni wajburni baca, Allahumma lakal hamd apa Rabbana lakal hamdu baca, Subhana rabbil a'la baca. Lek Fatihah enggak usah baca. Itu karuan pokoknya mulai awal sampai akhir ya. Ngono tok. Halo. Nah, jadi kita ingin tanya kepada mazhab yang lain itu seperti itu. Mestinya kalau yang sunnah saja imam baca, kau tetap baca. Seharusnya yang wajib itu lebih dari itu. Paham? Perkara ada hadis bacaan imam jadi bacaan makmum, bisa-bisa berlakunya untuk makmum yang telat tadi. Ya, tahu-tahu datang imam ruku, takbir langsung ikut ruku. Lah itu enggak usah baca, mulai iftitah enggak usah baca, auzubillah enggak usah baca, Fatihah enggak usah baca. Wong datang imamnya sudah ruku, bacaannya ditanggung imam. Hadis itu berlaku untuk itu. Nah, kalau enggak telat, yang baca meskipun imamnya sudah baca itu. Ya, kalau enggak telat. Lawang itu tadi iftitah saja kau baca, mosok Fatihah tidak. Bagaimana wa idza quri'al Qur'an apa tadi? Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau zaman melihat asbabun nuzulnya itu perintah mendengarkan bacaan Quran ketika ada di khutbah. Tidak mutlak dimanapun. Sebab kalau mutlak Quran wajib didengar, wajib, nanti jadinya seperti beberapa ustadz mengatakan, enggak boleh khataman Quran pakai speaker itu. Karena sekitar masjid akan dosa semua kalau mereka tidak mendengarkan. Sama naik sepeda motor di depan masjid yang sedang ada toa khataman Quran. Zaman wajib mandek ngrungokne. Nah, fastami itu mutlak apa enggak? Fastami itu perintah wajib apa perintah nadab apa perintah sunnah, masih butuh kajian lagi. Sementara kalau Fatihah wajib dalilnya jelas apa? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nah, begitu. Jadi makanya mazhab Syafi'i tetap mewajibkan Fatihah meskipun jadi makmum, kecuali telat datang-datang imam sudah ruku. Clear ya? Khatimatul bahsi, penutup dari kajian tentang apa? Tafsir suratil Fatihah. Hikmatut tasyri'. Yaqiful insanu baina yaday hadhihi suratil karimah waqfatal abdil khashi'. Seorang manusia, seorang hamba yaqifu harus berhenti, berdiri berhenti baina yaday hadhihi suratil karimah, di hadapan surat yang mulia ini, yakni suratul Fatihah. Waqfatal abdi al-khashi', seperti atau waqfatal abdil khashi', seperti berdirinya seorang hamba yang tunduk khusyuk. Al-mu'tarifi bil ajzi, seorang hamba yang mengakui kelemahannya. Al-muqirri bit taksir, seorang hamba yang mengakui keteledorannya,
kelalaiannya. Fa inna hadhihi surah wahyun munazzalun min indillah. Kenapa menghadapi surat Fatihah seakan-akan hamba itu berdiri dengan penuh khusyuk, anteng, hamba yang mengakui kesalahannya, hamba yang mengakui kelemahannya, karena surat Fatihah itu wahyun munazzalun min indillah, wahyu yang diturunkan dari sisi Allah. Jadi kalau ada surat dibacakan dari raja, rakyat itu perhatian banget. Ini ada surat diturunkan dari Sang Maha Raja, Malikul Muluk, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahia min kalami Rabbil Alamin. Fatihah itu bagian dari dawuh-dawuhnya Allah Rabbul Alamin. Wa kalamullah fauqa an yuhita bihi aqlun qasir min banil insan. Sedangkan dawuh-dawuhnya Allah itu tidak mampu an yuhita meliputi, menjangkau bihi makna dawuhnya Allah aqlun qasir, akal yang terbatas ini, min banil insan, dari keturunan umat manusia. Kalam Allah itu enggak mampu mas dijangkau oleh akal manusia yang terbatas, cupet. Au yudrika asrarahu al-amiqah, atau menangkap rahasia-rahasia maknanya al-amiqata yang sangat dalam. Basarun, seorang manusia enggak mampu. Mahma utiya minan nubuh wa zaka, sekalipun dia dianugerahi an-nubuh, jenius, wa zaka, dan kecerdasan, sekalipun cerdas jenius kayak apapun, tetap enggak mampu menangkap asror, rahasia kedalaman makna Fatihah. Wa sa'atil ilmi wal ittila, meskipun dia dianugerahi kecerdasan dan luasnya ilmu maupun luasnya ittila, bacaan. Udahlah, tetap saja ada makna-makna yang belum kau ketahui. Wa qusara ma yudrikuhul insanu an yuhissa min qararati nafsihi bi rawati hadzal Qur'anil Karim. Maksimal dari apa yang dicapai manusia adalah, ini pol-polan wis maksimal. Maksimal apa yang mampu dicapai manusia adalah an yukhissa, si manusia bisa merasakan. Dari mana merasakan? Min qararati nafsih, dari lubuk hatinya. Merasakan apa? Birawati hadzal Qur'an, merasakan dengan indahnya bacaan Qur'an ini. Jadi saya mendengarkan postingan dari Gus Baha mengulang-ulangi ayat wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Muhammad, kamu enggak usah memelototkan matamu, pandanganmu kepada gemerlap-gemerlapnya keduniaan yang aku berikan pada orang-orang kafir. Istri banyak, cantik-cantik, kendaraan, rumah, enggak usah kepingin. Terus dia bahas panjang. Kenapa kita enggak usah kepingin? Kalau kita itu sudah diberi lebih dari mereka. Mereka mungkin enggak bisa sholat, kita dianugerahi bisa sholat. Dan itu harga yang sangat tinggi sekali. Orang enggak diperkenankan sowan Allah,
Kita setiap waktu bahkan malam-malam diperkenankan sowan Allah. Allah pun membuka diri, kita sowani enggak pernah menolak. Waduh, itu harganya melebihi mobil, melebihi kerajaan, macam-macam. Ngapain kamu masih kepingin terhadap harta dunia yang diberikan pada mereka? Enggak usah kepingin. Jangan kau panjangkan matamu kepada apa yang kami berikan kepada mereka. Zahratal hayati dunya, gemerlapnya ke dunia. Kalaupun melihat orang jadi DPR, jadi bupati, rasa kepingin. Lebih tinggi derajatnya sebagai hamba Allah daripada jadi macam-macam itu. Apa artinya? Mereka berpangkat tinggi ternyata jadi musuhnya Allah karena korupsi dan segala macam. Dan sampean menjadi hamba Allah. Wong namanya hamba abdi dalam, keluar masuk bebas. Namanya hamba. Yang diberikan pada kamu lebih. Mereka enggak diberikan hafad Quran. Zaman diberi. Meskipun enggak sempurna seayat Quran kabeh. Quran kabeh. Itu masih lebih dari segala-galanya. Santri yang kamu diberi nikmatnya ibadah, diberi ilmu, diberi Quran, diberi nahwu sorob, diberi hadis, diberi zikir, diberi sholawat. Itu nilainya jauh dari keduniaan yang diberikan pada mereka. Enggak usah kepingin. Nah, katanya Gus Baha, kalau ada tamu nggak mobil api-api, gah nyawang. Nang mobil api-api, kelambine kilap-kilap, sepatune kilap-kilap, gah nyawang. Khawatir, terus aku malih kepingin. Mari nolong soyong, aku dadi kiai, santri akeh, gak duwe mobil api. Malih orang mensyukuri nikmate Gusti Allah. Malih ngeremehnya nikmat diniyah. Ya, lebih mengutamakan, mengunggulkan nikmat duniawiyah. Malih kaya Fir'aun, malih kaya orang kafir, ukurannya keduniaan. Jama'a malahu wa'addadah, yahsabu anna malahu akhladah, kalla layumbadanna fil khutama. Malih menunggu. Jadi katanya Gus Baha, lo nak pejabat teko gah nyawang. Khawatir engkau nafsune kegodo malih kepingin. Enggak usah kepingin, yang diberikan pada kamu lebih daripada yang diberikan kepada mereka. Wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Terus soal diberi apa enggak, kadang wong kepingin sampai melet-melet, ngiler-ngiler ya enggak dituruti. Kadang wong ora kepingin ya malah dituruti. Ya, dunia ini lucu. Wong enggak ambisius malah diparingi, sing ambisius malah enggak diparingi. Namanya yang pondok ngaji wiritan, moro-moro diparingi bojo ayu, sing gendaan ana arek ayu diuber, ana arek ayu diuber, ngono enggak payu-payu. Dunya ya ngono kuwi. Ngubero ridhone Gusti Allah. Apa? Nguber-nguber donya. Nek wayahe diperlokne, lah ya diparing-paringi dhewe. Ini pol-polane dari apa yang mampu dipahami manusia, ditangkap manusia, yaitu si manusia itu merasakan dari lubuk hatinya yang paling dalam, merasakan apa? Indahnya Al-Quran. Masya Allah. Sumpek-sumpek diwaca ati adem. Nggak duit-duit maca Quran ati yo adem. Wasumuwi ma'anihi, dan betapa luhurnya makna-makna Al-Quran. Wa jamali alfadhihi, dan merasakan betapa indahnya lafaz-lafaz
Al-Qur'an. Wa an yash'ura bil ajzil kamil, dan si manusia merasakan al-ajzil kamil, ketidakmampuan yang sempurna. Maksudnya merasakan benar-benar tidak mampu. Tidak mampu apa? An ya'tiya bimisli ayatin min ayatihi. Mendatangkan satu ayat yang sepadan dengan ayat-ayat Allah. Kalau sudah membaca Quran merasakan indahnya, orang akan merasakan dirinya tidak mampu ngarang tulisan satu ayat saja yang indahnya menyamai Al-Quran. Apa mana ngarang sak surat, sak ayat era iso. Itu kalau gelem meresapi, merenungi, menghayati bacaan Al-Quran. Fadlan an misli hadzal kitabil aziz. Terlebih yang menyamai Al-Quran, wong ngarang sak ayat sing padha gak iso. Apa maneh ngarang sak kitab padha karo Al-Quran, ya tambah gendeng. Dan nyun sewu, sudah enggak sekali, berkali-kali orang barat ingin merusak Islam, mereka mencetak orientalis. Orientalis itu orang barat, Kristen, Katolik, Yahudi, ingin mendalami Islam. Untuk selanjutnya mereka menafsiri sembarang, tapi inginnya merusak. Di mana digodoknya orientalis itu? Di Madrasah Babawiyah yang ada di Italia. Madrasah itu sudah 800-an tahun melahirkan ilmuwan-ilmuwan top, ahli tafsir, ahli hadis, ahli usul fikih, tapi non muslim. Dan beberapa zahirnya juga muslim tapi ngerusak. Nah, dari mereka telah alumninya antara lain Jeffrey Hamper, gurunya pendiri Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab. Jeffrey Hamper itu alumni Madrasah Babawiyah. Van der Plas, senuk guru-gurunya, banyak mas. Nah, kepinginnya mereka merusak Islam. Tapi setelah mendalami enggak sedikit, akhirnya mereka malah masuk Islam. Al-Quran dilawan. Jadi mereka sendiri yang Kristen beneran, itu ketika akan diajak mendalami Quran, ya was-was juga. Jangan-jangan menjadi tertarik dengan keindahan Quran. Nah setelah mendalami, itu tadi enggak sedikit yang akhirnya masuk Islam. Ini merasakan rawatul Quran, merasakan sumuwi ma'anil Quran, merasakan jamali al-fadhil Quran. Itu sekolah apa? Semacam bagian dari sekolah kepasturan. Makanya namanya Babawiyah. Tuhan Allah Papa yang ada di surga, Papa. Papa itu kalau orang Arab menyebutnya Baba. Sekolah madrasah kang bangsa Baba, maka menyebutnya Babawiyah. Kalian browsing di internet itu ada. Browsing pengen golek formulir, pengen daftar. Mau ahli tafsir, mau sembarang ada. Tapi ya dosennya non-muslim. Zaman ketik pakai Arab ya madrasah Babawiyah. Zaman browsing. Tapi ada beberapa situsnya sulit diakses. Kita ingin tahu siapa daftar nama-nama tokoh dunia yang alumni situ. Nah, kita ingin tahu kalau ada tokoh zahirnya muslim, tapi alumni situ patut dicurigai. Jangan diikuti organisasinya. Jangan diikuti gerakannya maupun mazhab pemikirannya. Ya. Golek zaman browsing yang pinter menghack itu siapa? Yang
pintar menembus berlapis-lapis pagar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna hadhihi suratal karimata ala qisariha wa wajazatiha qad hawat ma'ani al-Qur'anil azim. Sungguh surat Fatihah yang mulia ini ala qisariha meskipun pendek wa wajazatiha meskipun singkat qad hawat Fatihah mencakup memuat ma'ani al-Qur'anil azim semua makna-makna Al-Qur'an yang agung. Jadi merangkum semua makna yang ada di dalam Qur'an. Itu apa? Suratul Fatihah. Washtamalat ala maqasidihil asasiyah bil ijmal. Dan Fatihah mencakup inti-inti pokok Al-Qur'an bil ijmali dengan global. Fahiya tatanawalu usuladdin wa furu'ahu. Fatihah mencakup pokok-pokok ajaran agama maupun furuknya. Tatanawalul aqidah. Fatihah mencakup akidah wal ibadah wat tasyri' wal i'tiqad bil jaza' wal hisab, dan meyakini adanya hari pembalasan mana maliki yaumiddin wal iman bi sifatillahil husna, dan mengimani sifat Allah yang baik-baik wa ifratihi bil ibadah, dan mentauhidkan Allah dengan menyembah. Artinya menyembah hanya semata-mata kepada Allah. Mana iyyaka na'budu wal isti'anah, semata-mata kepada Allah dalam hal minta pertolongan. Mana wa iyyaka nasta'in wa du'a, dan juga berdoa ihdinas siratal mustaqim. Wattawajjuh ilaihi jalla wa'ala bitalabil hidayah, menghadapkan diri hanya kepada Allah dengan memohon hidayah. Mana ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim bitalabil hidayah ila dinil haq, memohon petunjuk kepada agama yang benar, wassiratil mustaqim, dan jalan yang lurus, wattadarru ilaihi bitasbit alal iman, dan DP merengek-rengek kepada Allah supaya diberi keteguhan bitasbit dengan diteguhkan alal iman pada keimanan, wa nahji sabilis sholihin, dan menempuh jalan yang ditempuh orang-orang salih, siratal ladzina an'amta alaihim wa tajannubi tariqil maghdubi alaihim, dan menjauhi jalan mereka-mereka yang dimurkai, awid dhallin, atau jalan orang-orang yang sesat, ila ghairi ma hunalika min maqasida wa aghradin wa ahdafin, dan yang lain-lain lagi, yakni berbagai inti makna, tujuan-tujuan, wa ahdaf ya sama tujuan, the goals. Nah, globalnya semuanya itu ada dalam suratul Fatihah, Al-Fatihah.